Gimana kalau ada sebuah negara yang bisa mengambil salah satu hama paling merusak di dunia, makhluk yang bisa meruntuhkan tanggul sungai dan menghancurkan ekosistem, terus mengubahnya jadi salah satu industri agrikultur terbesar mereka? Ini bukan cuma sekedar hipotesis loh, ini adalah kisah nyata tentang udang karang rawa merah. Oke, kita mulai dari angka ini. Angka yang jadi inti dari cerita kita. 50 miliar dolar. Angka yang luar biasa besar ini adalah nilai tahunan dari sebuah industri raksasa yang, percaya atau tidak, dibangun cuma dari satu makhluk kecil. Ini bukan sekedar angka ya, ini adalah sumber kehidupan bagi jutaan orang dan sumber makanan bagi puluhan juta lainnya. Nah, tapi disinilah letak paradoksnya. Makhluk yang sama yang menghasilkan miliaran dolar ini ternyata juga merupakan spesies invasif yang super merusak. Di banyak belahan dunia lain, udang ini adalah mimpi buruk ekologis yang bikin rugi jutaan dolar setiap tahunnya. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Gimana caranya Tiongkok bisa mengambil hama yang sama yang menghancurkan Eropa, lalu mengubahnya jadi mesin ekonomi yang dahsyat? Yuk kita telusuri jawabannya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama tokoh utama kita. Namanya Udang Karang Rawa Merah atau nama kerennya Procambarus clarki. Asalnya dari rawa-rawa di Amerika Serikat bagian selatan. Lingkungannya yang keras di sana, tanpa sengaja malah memberinya senjata biologis yang sempurna untuk jadi penjajah. Sifat-sifat inilah yang bikin dia hampir nggak terkalahkan. Coba bayangin deh, dia bisa selamat dari kekeringan dengan cara gali liang yang dalam, dia mau makan apa aja yang ditemuin. Dan yang paling penting, dia berkembang biak dengan kecepatan yang gila-gilaan. Kombinasi maut ini bikin dia jadi penjajah biologis yang sempurna. Nah, biar kita ngerti kenapa keberhasilan Tiongkok ini spesial banget, kita harus lihat dulu cerita gagalnya di tempat lain. Kita geser sebentar ke Eropa, di mana udang karang yang sama udah menyebabkan krisis ekologis yang gak ada habisnya. Jadi ceritanya tuh dimulai dengan niat baik di tahun 70-an. Spanyol impor udang ini buat nambahin pendapatan petani. Tapi cuma dalam beberapa tahun, udang ini lepas ke alam liar dan nyebarnya cepet banget. Sampai hari ini, hampir seluruh Eropa bagian selatan pusing ngelawanin dia. Dan kerusakan yang ditimbulkannya itu, wah parah banget. Liang yang dia gali itu merusak infrastruktur irigasi, dia makanin telur spesies asli, dan yang paling parah, dia bawa penyakit jamur yang mematikan buat udang karang asli Eropa. Karena dia jago ngumpet di liang yang dalam, usaha buat membasminya pakai perangkap atau racun jadi hampir mustahil. Mereka terlalu tangguh. Nah, disinilah titik pentingnya. Saat dihadapkan dengan penjajah yang sama, Eropa dan Tiongkok ngambil dua jalan yang beda banget. Eropa mencoba buat membasminya, sebuah perang yang kayaknya nggak bakal mereka menangkan. Sementara Tiongkok, setelah ngalamin masalah yang sama, mencoba sesuatu yang radikal. Mereka memutuskan buat bekerja sama dengannya. Oke, sekarang kita pindah ke Tiongkok dan lihat gimana ceritanya mereka bisa punya pemikiran kayak gitu. Awalnya sih petani di sana juga sengsara. Udang karang ini ngerusak sawah dan bikin hasil panen padi berkurang. Tapi kemudian mereka menemukan sebuah inovasi yang mengubah segalanya. Mereka menciptakan sistem yang disebut pertanian terpadu padi udang karang. Idenya simpel tapi jenius banget. Daripada coba-coba ngusir udang karang, kenapa nggak dikasih tempat aja di ekosistem sawah, di mana mereka justru bisa bermanfaat? Gini cara kerjanya, petani menggali parit di sekitar sawah yang jadi habitat buat udang karang. Nah, udang-udang ini kemudian bertindak sebagai pembersih alami. Mereka makanin gulma dan hama yang bisa merusak tanaman padi. Hasilnya, petani dapat dua panen dari satu lahan yang sama. Dan hasilnya, wah luar biasa banget. Dengan model cerdas ini, 1 hektar sawah yang sama sekarang bisa menghasilkan tambahan 300 sampai 600 kilogram udang karang setiap musimnya, tanpa mengurangi hasil panen padi sama sekali. Ini bukan lagi sekedar pertanian, ini adalah sistem untung ganda dari satu petak lahan. Tapi sistem pertanian canggih itu baru setengah cerita loh. Ada faktor lain yang jauh lebih kuat yang benar-benar berhasil mengendalikan populasi udang karang ini dan mengubahnya jadi industri raksasa. Senjata rahasia Tiongkok ternyata bukanlah teknologi, melainkan budaya. Coba deh kita bandingin. Jomplang banget. Di Eropa, hampir nggak ada yang makan udang karang jenis ini. Bandingkan dengan satu kota aja di Tiongkok, misalnya Wuhan, di mana mereka bisa makan sampai 300 ton dalam sekali hari pas lagi musimnya.
Permintaan pasar yang segede inilah yang jadi mekanisme pengendali populasi paling efektif yang pernah ada. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Pertanian terpadu itu memang penting, tapi revolusi yang sebenarnya terjadi ketika orang-orang Tiongkok jatuh cinta sama rasa udang karang ini. Akhirnya, tingkat panen oleh manusia bisa melampaui tingkat reproduksi spesies yang super cepat ini. Fenomena ini bahkan punya nama sendiri, Xiaolongxia. Dan ini bukan cuma soal makan ya, ini udah jadi acara sosial. Orang-orang kumpul di meja panjang, ngupas udang karang pedas pakai tangan mereka berjam-jam. Gaya makan barang-barang inilah yang mendorong konsumsi dalam skala masif. Oke, jadi sekarang coba kita sandingkan dua cerita ini. Kita punya spesies yang sama persis, dengan biologi yang sama, yang dilepaskan di dua benua yang berbeda. Tapi hasilnya beda banget. Jadi kalau kita lihat sebelahan gini, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Keduanya sama-sama mulai dengan masalah yang sama, kerusakan ekologis. Tapi disinilah jalan mereka berbeda. Eropa melihatnya sebagai musuh yang harus dibasmi, dan mereka gagal. Tiongkok di sisi lain melihatnya sebagai peluang, mengintegrasikannya ke dalam pertanian, dan yang paling penting, ke dalam budayanya. Respons manusia itulah yang jadi penentunya. Jadi, inilah pelajaran utamanya. Kisah udang karang ini nunjukin bahwa kadang-kadang solusi terbaik untuk masalah ekologis itu nggak selalu datang dari biologi atau teknologi, tapi dari kecerdikan kita sebagai manusia dalam menciptakan sistem ekonomi dan budaya yang bisa mengubah ancaman jadi sebuah aset. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau Tiongkok bisa mengubah wabah jadi keuntungan dengan cara memakannya, model ini mungkin bisa kita terapkan pada tantangan ekologis lainnya. Jadi, pertanyaan buat kita renungkan adalah, masalah apa lagi ya di dunia ini yang solusinya mungkin ada di piring makan kita?